Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Hukum Lingkungan E. Di sini kami beranggotakan, yaitu Fitri Andini, saya sebagai moderator, kedua Siti Fauzia sebagai presenter, ketiga Hanif Nurman Said sebagai presenter, Muhammad Sadam Vivo sebagai presenter, dan yang terakhir Arya Bimo sebagai presenter. Next. Baik. Di sini kami mengambil dua topik, yaitu topik yang pertama, nasional apa yang mempengaruhi masalah lingkungan global, lalu yang kedua, masalah lingkungan global apa yang mempengaruhi masalah lingkungan nasional. Next. Baik. Kasus yang pertama, masalah lingkungan apa yang mempengaruhi masalah lingkungan global? Kami mengambil contoh, yaitu peningkatan suhu di Jakarta akibat efek rumah kaca. Next. Baik. Pendahuluan, secara umum, efek rumah kaca diartikan sebagai proses naiknya suhu bumi yang disebabkan perubahan komposisi atmosfer, menyebabkan sinar matahari tetap berada di bumi dan tidak dapat dipantulkan secara sempurna keluar atmosfer. Proses dan akibat yang ditimbulkan dari efek rumah kaca karena adanya pantulan sinar matahari yang melewati atmosfer bumi yang disebabkan oleh berbagai zat yang ada di permukaan bumi. Parahnya, fenomena ini dapat merusak selimut atmosfer. Pada dasarnya, efek rumah kaca merupakan fenomena alam yang wajar terjadi. Yang menjadi permasalahan adalah fenomena ini berjalan begitu cepat, yang dapat mengakibatkan berbagai kerusakan di permukaan bumi. Fenomena ini dapat mengancam kehidupan manusia dan merusak ekosistem dan juga merusak keseimbangan lingkungan. Yang terpenting, fenomena ini dapat mengakibatkan pemanasan global dan hal yang mengerikan lainnya apabila fenomena ini tidak dapat ditangguh-ulangi. Bagaimana sih terjadinya efek rumah kaca itu? Efek rumah kaca, sebagian radiasi inframerah dipancarkan ke bumi melalui atmosfer, namun sebagian besar diserap dan dipantulkan kembali ke segala arah oleh gas-gas rumah kaca. Akibatnya, suhu permukaan bumi makin panas dan atmosfer semakin rendah. Di sini ada matahari yang dimana radiasi sinar matahari adalah sumber sistem iklim. Sebagian radiasi sinar matahari dipantulkan kembali oleh bumi dan atmosfer. Setelah itu, hampir setengah dari radiasi sinar matahari diserap oleh permukaan bumi dan menghangatkannya. Lalu di sini ada atmosfer, lalu di bawahnya ada bumi, yang dimana radiasi inframerah dihasilkan oleh permukaan bumi. Next. Selanjutnya, kasus permasalahan nasional yang terjadi mengakibatkan permasalahan global. Suhu di Jakarta mengalami peningkatan yang disebabkan oleh efek rumah kaca. Kementerian Lingkungan Hidup berpendapat efek dari cuaca panas ekstrim tidak hanya dirasakan di daratan, bahkan di ketinggian atau di atas lapisan atmosfer. Sengatan panas kini semakin terasa. Suhu udara di Jakarta selama musim panas 2014 tercatat mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menginformasi suhu di wilayah ibu kota mencapai 40 derajat Celcius. Saat itu DKI Jakarta masih jauh dari standar minimal RTH yang ada di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan, setiap provinsi harus memiliki 30% RTH, namun tercatat pada tahun 2022, kawasan ruang terbuka hijau atau RTH diperluas dari 12,12% pada 2014 menjadi 30,92% dari luas wilayah ibu kota yang mencapai 64,01 km persegi. Next. Kasus permasalahan nasional yang terjadi mengakibatkan permasalahan global. Banyaknya perkembangan gedung-gedung dan penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak menjadi faktor penyebab efek rumah kaca yang mengakibatkan adanya gas pencemar atau polutan yang akan melapisi bumi sehingga sinar matahari yang berhasil menerobos. Panasnya akan tertahan dan tidak dapat lepas kembali ke atmosfer bebas. Gas polutan yang membentuk gas rumah kaca atau GRK dengan meningkatkan kadar GRK akan meningkat pada ERK atau efek rumah kaca. Sehingga suhu permukaan bumi akan naik pula sehingga menyebabkan pemanasan global. Next. Lalu apa akibat yang timbul dari permasalahan tersebut? Terdapat beberapa dampak atau efek yang dihasilkan oleh rumah kaca, seperti yang pertama, terjadi perubahan suhu di bumi menjadi semakin tinggi, menjadikan terjadinya perubahan iklim di berbagai daerah di bumi, khususnya. Yang kedua, terjadinya kegagalan dalam skala besar saat panen hasil pertanian akibat terjadinya perubahan iklim yang begitu signifikan. Yang ketiga, glasier atau bongkahan es mencair dengan cepat, menjadikan kadar air laut menjadi meningkat seiring dengan proses mencairnya es atau glasier itu. Yang keempat,
tingkat kepunahan berbagai spesies makhluk hidup meningkat. Yang kelima, lapisan ozon pada atmosfer yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet atau UV menjadi menipis. Yang terakhir, 6, terumbu karang di perairan laut hilang dari habitatnya. Mengenai masalah tersebut, upaya apa sih yang dilakukan? Upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengurangi emisi gas rumah kaca atau GRK, yakni dengan menerapkan konsep bangunan hijau atau green building. Konsep ini hadir berdasarkan Pergub nomor 38 tahun 2012 tentang bangunan gedung hijau. Adapun dasar hukum lainnya dalam upaya mengurangi akibat timbulnya efek rumah kaca, yakni Peraturan Presiden RI nomor 71 tahun 2011 tentang penyelenggaraan gas rumah kaca nasional. Masalah lingkungan global apa yang mempengaruhi masalah lingkungan nasional, yaitu fast fashion, tren pengganggu kelestarian hidup. Next. Fast fashion adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan model bisnis, industri, pakaian yang mereplikasi tren catwalk terbaru dan desain mode tinggi, memproduksikannya secara massal dengan biaya rendah, dan membawanya ke toko retail dengan cepat. Saat permintaan sedang tinggi, koleksinya sering didasarkan pada gaya yang dapat disajikan di peragaan busana Fashion Week atau dikenakan oleh selebriti. Mode cepat memungkinkan konsumen arus utama untuk membeli tampilan baru yang hype atau hal besar berikutnya. Dengan harga yang terjangkau dan kepuasan instan bagi konsumen, lebih banyak keuntungan bagi perusahaan, dan demokratisasi pakaian bergaya adalah di antara keuntungan fast fashion. Next. Kasus permasalahan global yang terjadi mengakibatkan permasalahan nasional. Setiap tahunnya, sekitar 84% pakaian berakhir di tempat pembuangan sampah. Dilansir dari Kompas, diperkirakan terdapat 2.625 kg pakaian dibuang bahkan dibakar setiap detiknya dalam setahun. 82,78 ton pakaian terbuang. Pakaian yang terbuang ini berasal dari pakaian yang tidak terpakai, tidak terjual, dan tidak lolos pengecekan berkualitas. Berbicara tentang limbah pakaian sebanyak itu, pastilah terdapat kontribusi fast fashion. Di dalamnya, fast fashion adalah salah satu strategi bisnis untuk memenuhi permintaan konsumen atau barang-barang modis dalam jangka waktu yang cepat. Sesuai dengan namanya, industri tekstil tersebut memproduksi berbagai model fashion pada setiap musimnya, dalam waktu yang sangat singkat. Saat ini, industri fast fashion dapat memproduksi sampai 42 model fashion dalam setahun. Beberapa contoh dari merek fashion adalah H&M dari Swedia, Zara dari Spanyol, dan Forever 21 dari Amerika Serikat. Nah, selanjutnya adalah dampak yang terjadi dalam masalah nasional. Pada tahun 2021, Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SIPSN KLHK mencatat bahwa Indonesia menghasilkan 2,5 juta ton limbah tekstil yang setara dengan 12% dari total limbah rumah tangga yang diperoleh di tahun tersebut. Lalu, sangat disayangkan lagi, hanya 0,3 juta ton limbah tekstil yang dapat didaur ulang. Gerai fast fashion seperti H&M, Zara, dan Uniqlo memfokuskan pada kecepatan serta biaya produksi yang rendah untuk menyediakan koleksi terbaru yang sesuai dengan tren. Sehingga koleksi terbaru dapat datang setidaknya 6-8 minggu sekali. Hal ini menimbulkan dampak buruk pada lingkungan. Selanjutnya, fast fashion dapat menimbulkan pencemaran air, kerusakan lingkungan karena penggunaan bahan kimia beracun, demi mendapatkan bahan yang lebih murah dan dapat diproduksi dengan cepat. Industri mode sering mengabaikan bahayanya bahan kimia yang terdapat dalam produksi mereka. Misalnya, pemberian warna pada pakaian, memberikan cetakan gambar, dan finishing produk biasanya menggunakan bahan kimia yang mengandung racun. Contohnya, mari kita lihat Sungai Citarum di Jawa Barat. Sebagai studi kasus, sungai ini telah digunakan sebagai tempat pembuangan bahan kimia selama bertahun-tahun oleh pabrik-pabrik tekstil yang ada di sekitarnya. Greenpeace menganalisis airnya dan menemukan air itu tercemar timah hitam, merkuri, arsenik, dan nonylphenol atau pewarna pengganggu endokrin yang telah dilarang dari Uni Eropa karena implikasi lingkungan. Dan ini sama sekali bukan peristiwa yang terisolasi. Setiap tahun, lebih dari 0,5 triliun galon air segar terkontaminasi limbah tekstil dan kemudian dibuang. Tidak diolah ke sungai yang pada akhirnya akan mencemari laut. Next. Lalu upaya dalam perlindungan hukum bagaimana sih? Terdapat dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-undang ini sudah mengatur bahwa industri yang sekiranya berpengaruh terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL. AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan hidup, merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan
pada lingkungan hidup yang diperuntukkan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelanggaran usaha dan atau kegiatan. Adanya aturan tentang perlindungan lingkungan ini dibuat sebagai upaya untuk menjaga kelestarian dari alam itu sendiri. Sayangnya, regulasi terkait kewajiban AMDAL ini tidak dilakukan dengan baik oleh sebagian pelaku industri, khususnya industri fashion. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari para presenter. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih untuk yang sudah mempresentasi. Apabila dari kelompok kami ada kesalahan kata atau perbuatan, maka dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.